Oke, di sini kita punya soal tentang dua buah balok yang ditarik dengan sebuah gaya. Kemudian ditanya berapa tegangan tali jika permukaannya ini bukan licin ya, kasar ya. Karena kalau dia licin, maka tidak ada mu S dan mu K-nya. Koefisien gesek itu tidak ada. Kalau dia permukaan licin itu lebih mudah. Dia tidak akan memiliki gaya gesek. Kalau dia permukaan kasar, maka dia ada gaya gesek. Jadi gini, kita akan gambarkan dulu diagram gayanya. Diagram bebas gayanya. Ini F-nya. Nah, ini T-nya. Dia seperti tarik tambang gitu ya, karena dia tegang gitu ya, tegangan talinya. Kemudian pada benda itu pasti memiliki berat W-nya. Ini W1 ya, M kali G. M1 kalikan G. M1-nya kan 3 kg. Di W1-nya sama dengan 3 kali 10. Di W1-nya sama dengan 30 Newton itu ya. 30 Newton. Kemudian pada benda 2 itu juga memiliki W2-nya. M2 kalikan G. Maka nanti W2-nya sama dengan 2 kalikan 10. Maka W2 sama dengan 20 Newton. Nah, selanjutnya benda itu memiliki normal karena dia bersentuhan dengan lantai. Ini normal 1, ini normal 2 ya, karena ini M2 kan. Normal 1 ini nanti sama dengan W1 karena dia tidak bergerak naik turun tapi dia mendatar, dia seimbang berarti sumbu Y-nya. Ini sama dengan W2. Kemudian karena dia kasar maka ada gaya gesek. Gaya geseknya itu nanti berlawanan arah dengan penyebab gerak. Ke sini. Ini F gesek 1. Ini F gesek 2. Nah. Kemudian kita harus hitung nih nilai dari masing-masing gaya geseknya. Di sini gaya gesek itu rumusnya adalah mu kalikan S. Normal dikalikan mu S-nya atau mu K. Ini gaya gesek statis. Ini yang statis, ini yang kinetik. Kita akan meninjau benda ini diam atau bergerak. Nah, dia pertanyaannya sudah ya, tentukan tegangan tali yang sekarang dan percepatan sistem balok. Kita hitung dulu gaya gesek statisnya ini berapa sih? Gaya gesek statisnya itu mempengaruhi apakah bendanya itu bergerak atau diam. Kita hitung dulu gaya gesek statisnya ya. Yang pertama sama yang kedua, F gesek statis 1 berarti kan N1 kalikan mu S. N1-nya itu 30. Mu S-nya 0,4. Berarti ini F gesek statis 1-nya sama dengan 12 ya. Kemudian F gesek statis 2. N2 kalikan mu S. Berarti ini 20 dikalikan 0,4. Berarti sama dengan 8 Newton. F gesek statis 2. Nah, kalian lihat nilainya. F gesek statis kalau kita lihat nilainya ini dijumlahkan 20 Newton. Sementara dia narik hanya 15 Newton. Logikanya dia bergerak atau tidak? Jadi gini, kalian narik itu 15 orang. Tetapi yang menahan kalian itu ada 20 orang nih di jumlah nih. F gesek statis 1 sama F gesek statis 2. Kira-kira bergerak enggak? Ini asumsinya kekuatan kalian sama ya, 15 orang dilawan dengan 20 orang. Logikanya tidak bergerak. Ya kan? Kalah kalian. Kalah jumlah ini. Ini gini. Ini saya gambarkan ya, biar kalian lebih paham lagi. Saya gambarkan saja F gesek statis 2. Kemudian F gesek statis 1 ya. Statis 2. Kemudian kalian di sini F-nya 15 Newton. F gesek statis 1-nya tadi kan 12 Newton nih. Ini 8 Newton. Berarti karena jumlah F gesek statis 1 ditambah F gesek statis 2 sama dengan 20 Newton lebih besar
dari gaya tarik tarikannya si siapa tadi nih, yang ini 15 Newton nih, gaya tarik F nya 15 Newton. Nah, jadi apa yang terjadi? Maka benda tidak akan bergerak. Artinya apa? Artinya A-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi percepatannya 0. Percepatannya 0. Nah, jadi jawabannya itu ya 0 ya percepatannya. Nah, karena percepatannya itu 0 kan. Kemudian bagaimana dengan tegangan talinya? Nah, tegangan talinya itu kita bisa lihat dari kasus ini. Nih, dia kan menarik gaya F-nya 15 Newton. Kemudian F gesek statis satunya itu kan berapa tadi? 12 Newton ya. Berarti kalau kita tinjau benda satu itu nanti T-nya asumsinya dia 0. Dia tidak tegang. Nah, maka oh iya, sorry. T-nya itu nanti ada nilainya ya. Karena kan dia seimbang nih. Perhatikan benda satu ya. Untuk T, untuk tegangan tali, kita lihat kasusnya. Benda satu, F-nya 15 Newton. Kesini F gesek satunya 12 Newton. Di sini ada T-nya. Maka supaya dia seimbang, T-nya itu sama dengan 3 Newton ya. Nah, kemudian kalau untuk benda 2 ini gini, ini T, ini gini. Nah, ini sama saja dia nanti. Ini F gesek 2 ya. F gesek 2-nya tadi kan 8 Newton. Nah, berhubung ini 3 Newton sisa dari ini, maka dia sama. Tegangan talinya sama dengan yang F gesek benda yang pertama tadi akibat gaya tarikan F ini, yaitu 3 Newton. 3 Newton. Nah, jadi gitu ya konsepnya ya. Dan dia ini tidak bergerak karena dia kalah sama koefisien gesek statisnya. Gaya gesek statisnya itu menang. Dia senilai 20 Newton. Nah, 20 Newton. Kalian hanya menarik 15 Newton. Kalian tidak akan kuat untuk membuat benda ini bisa bergerak. Nah, oke. Sekian pembahasan soalnya, semoga mudah dipahami dan dimengerti. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya. Dia kalau Miuka ini digunakan kalau dia sudah bergerak ya, artinya sudah menang. Kalau sudah menang nanti baru kita cari pakai pakai Miuka untuk mencari F gesek kinetisnya. Ini pembahasan soal yang pakai F gesek kinetis juga ada di playlist playlist tentang hukum Newton ya. Kalian bisa cek di playlist yang ada di channel ini. Oke. Atau di deskripsi video ini nanti saya kasih playlist tentang hukum Newton. Jadi kalian bisa cek mana soal yang membahas tentang tegangan tali yang seperti ini. Oke. Sekian pembahasannya, semoga mudah dipengerti lagi. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Oke.